Selamat malam, Prof. Iwan dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang nutrisi dan imunitas. Saya akan memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu, yaitu Niputu Dewi Setiasari, NIM 19035, saya sendiri Winda Ara Yulisa, NIM 19037, Eko Wahyu Cintika Sari, 19041, Putu Arya Duta Atnyana, NIM 19053, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama, MS. Di sini materi pertama yaitu imunitas, kedua aspek gizi, ketiga konsekuensi dari tiada hentinya sebuah respon imun, yang keempat stimulasi sebagai maksud untuk meningkatkan respon imun. Next. Pada artikel nutrisi dan imunitas ini membahas komponen sistem imun seperti leukosit dan sel T gamma delta. Pentingnya nutrisi makro dan mikro dalam keseimbangan fungsi imun, juga membahas konsekuensi kekurangan dan ketidakseimbangan nutrisi terhadap sistem imun. Next. Yang pertama, imunitas fungsional dalam suku cadang dan lokasi. Sel imun yang berasal dan matang di sumsum tulang belakang seperti leukosit dan sel B. Sedangkan sel T berdiferensiasi di timus dan makrofag berasal dari monosit yang berdiferensiasi di jaringan seperti lapisan usus, paru-paru, dan pada pembuluh darah di hati seperti sel Cooper. Next. Yang selanjutnya di sini ada 3 mode operasional. Mode pertama yaitu pengawasan atau figur, di mana sel T gamma delta dengan cara sistem imun bermigrasi masuk dan keluar getah bening, darah, dan jaringan yang mereka lalui. Ada juga yang tetap di jaringan atau getah bening, lalu menghancurkan benda asing yang lewat di sekitar mereka tanpa menimbulkan gejala klinis. Mode kedua yaitu respon, di mana memberi isyarat dengan mensintesis dan mensekresikan molekul seperti sitokin, prostaglandin, dan leukotrien ke sel dan membunuh benda asing. Mode respon imun ini muncul apabila mode pengawasan sebelumnya tidak cukup mampu untuk membunuh benda asing. Respon imun ada 2, yaitu spesifik, yang berguna untuk membunuh antigen secara spesifik, dan non-spesifik, yaitu contohnya fagosit yang membunuh bakteri saat luka. Respon imun ini disertai dengan peradangan dan demam. Next. Mode ketiga adalah kembali normal atau kembali ke pengawasan, yaitu mengaktifkan sel T, makrofag, sel pembunuh alami, dan sel T CD8+ untuk menghentikan mode respon. Konsekuensi apabila tidak mengakhiri responnya adalah peradangan kronis. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tentang aspek gizi, yaitu kekurangan nutrisi. Nah, dalam kekurangan nutrisi ini bisa terjadi malnutrisi, selanjutnya ada defisiensi. Nah, malnutrisi dan defisiensi ini misalnya seperti malnutrisi vitamin, karbohidrat, protein, lemak, itu semua bisa menyebabkan gangguan imunitas, sehingga kekebalan tubuh dalam tubuh hewan atau tubuh kita itu bisa menurun. Next. Oke, selanjutnya tentang aspek gizi, yaitu nutrisi untuk pengawasan dan respon. Nah, nutrisi bisa kita dapatkan dari berbagai jenis makanan. Namun, jika kita tidak mengonsumsi makanan, maka akan meningkatkan mode pengawasan di dalam tubuh. Nah, dengan peningkatan mode pengawasan ini akan terjadi peningkatan respon imun. Nah, dalam peningkatan respon imun membutuhkan nutrisi dengan jumlah yang banyak. Nah, hal-hal apa saja yang dibutuhkan? Yaitu yang pertama, asam amino esensial, yang kedua ada zinc, dan yang ketiga ada magnesium. Namun, di sini ada pengecualian di zinc atau zat besi ini, itu tidak cukup banyak diperlukan dalam jumlah banyak karena bersifat diasingkan oleh tubuh itu sendiri. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari respon imun? Yang pertama, yaitu proliferasi sel. Yang kedua, mensintesis dan mengeluarkan molekul pemberi sinyal. Yang ketiga yaitu antibodi.
Nah, beberapa nutrisi lain untuk meningkatkan respon imun, yang pertama ada vitamin C. Nah, vitamin C ini berfungsi untuk mengurangi keparahan dari penyakit yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, asam folat dan vitamin B. Ini berfungsi untuk metabolisme karbon dan juga proses transkripsi. Selanjutnya ada vitamin A dan D. Ini berperan dalam proses transkripsi seluler. Nah, dari semua itu sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kekebalan tubuh di dalam tubuh itu sendiri. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu konsekuensi dari tidak berhentinya atau tiada hentinya sebuah respon imun. Nah, adapun inflamasi yaitu bagian dari respon imun, yaitu berupa pembengkakan karena peningkatan permeabilitas kapiler yang mengakibatkan edema, kemerahan, dan panas atau demam karena peningkatan aliran darah, dan nyeri akibat stimulasi ujung saraf. Nah, beberapa gejala yang diakibatkan hal-hal tersebut bisa terjadi karena pelepasan jenis oksigen reaktif yang merupakan bagian killing mekanisme dari sistem innate immunity atau kekebalan bawaan yang kita miliki sejak lahir. Nah, dalam beberapa keadaan, sistem imun secara tidak tetap akan aktif karena secara kronis dirangsang oleh beberapa invasi asing yang tidak dapat diberantas atau mekanisme yang mematikan peradangan terganggu. Nah, inflamasi kronis ini dianggap bertanggung jawab atas timbulnya banyak penyakit. Next. Nah, adapun penyakit jantung, kanker, reumatoid arthritis, penyakit radang usus, dan beberapa gangguan neurologis memiliki gejala yang menunjukkan inflamasi kronis yang mungkin terlibat dalam proses timbulnya penyakit. Nah, adapun oksigen reaktif yang dihasilkan selama inflamasi kronis dapat menyebabkan kerusakan makromolekul inang yang harus segera dinetralkan atau ditangani. Misalnya, molekul lipoprotein densitas rendah yang teroksidasi dapat dipandang sebagai benda asing oleh sistem imun dan diambil alih oleh makrofag di dinding pembuluh arteri. Nah, selain itu, oksigen reaktif juga dapat merusak DNA sel, mempengaruhi elastisitas membran sel, dan merusak fungsi enzim. Next. Nah, telah dipublikasikan bahwa asam lemak omega 3 berperan dalam mengatasi invasi ketika responnya tidak lagi diperlukan. Nah, asam lemak omega 3 ini yang penting yaitu asam eicosapentaenoic dan asam docosahexaenoic, di mana sintesis mediator lipid dari asam lemak ini menghasilkan produk inflamasi dengan bioaktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan asam arachidonat. Nah, selain itu, kedua asam ini dapat menghasilkan mediator lipid dengan menghasilkan antiinflamasi atau anti radang. Nah, mediator antiinflamasi ini yang kuat dikenal sebagai resolvins dan protectins. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah stimulasi sebagai maksud untuk meningkatkan respon imun. Kemampuan untuk menstimulasi sel kekebalan tidak ditentukan dengan baik secara mekanis. Sebagai contoh, sel B dipersiapkan sebagai hasil dari vaksinasi, yang artinya sel B distimulasi atau dilatih untuk mengenali zat asing yang dilemahkan dan membentuk sel memori yang dapat merespon zat asing tersebut secara tepat, cepat, dan efektif apabila zat asing tersebut kembali menyerang. Molekul tertentu dapat menstimulasi sel kekebalan tanpa mengaktifkan sel secara terang-terangan. Hal ini mungkin terjadi karena sel berinteraksi secara lemah. Hal ini juga dikenal sebagai non-microbial priming. Konsep ini cukup baru dalam kaitannya dengan senyawa makanan dan menghasilkan peningkatan regulasi transkrip mRNA, tapi tidak ada terjemahan protein. Kemudian, sel kekebalan distimulasi oleh bahan makanan tertentu dan dapat merespon lebih cepat dan lebih efektif untuk memberantas zat asing. Beberapa molekul yang dapat berinteraksi secara lemah dengan sel-sel kekebalan dan menstimulasinya ditemukan dalam makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Struktur molekul yang kompleks dari beberapa fitokimia mungkin terlihat mirip dengan PAMP, namun tidak cukup mirip untuk menghasilkan aktivasi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Apabila ada pertanyaan, silakan diketik pada kolom chat. Dan terima kasih atas perhatiannya.
Oke.